nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang karena karunia dan nikmatnya adik-adik, alhamdulillah Ami Fikih bisa kembali lagi hadir bersama adik-adik. Tak lupa adik-adik, kita ucapkan sholawat serta salam kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita, kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga sholawat ini adik-adik sampai pula kepada keluarga beliau, kepada orang-orang yang mengikuti beliau, mulai dari para sahabatnya, orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama, kemudian orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, di segmen kita kali ini seperti biasa kita akan menceritakan kisah para nabi. Kali ini kita akan lanjutkan serial Nabi Yusuf alaihissalam. Namun sebelum itu adik-adik, tak lupa kita meminta supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kita di kesempatan kali ini. Bukankah kita sudah pernah diajarkan doa meminta kemudahan? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla, ya Allah, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali apa yang Engkau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan Engkaulah yang membuat kesedihan, idza syi'ta sahla, jika Engkau berkehendak. Jadi adik-adik, di doa ini, doa yang barusan kita ucapkan, ini doa meminta kemudahan. Doa meminta kemudahan dalam segala urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu tersebut Engkau buat mudah, dan Engkaulah yang membuat kesedihan, baik kesedihan yang ada pada diri kita maupun kesedihan yang ada pada orang lain, dan Engkaulah yang berkehendak, yang maha berkehendak. Seperti itu adik-adik, dan semoga adik-adik dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum itu, kisah Nabi Yusuf sangat panjang adik-adik. Nabi Yusuf tatkala kecil sudah dihasati oleh saudara-saudaranya, tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf lebih dicintai oleh bapaknya, oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf lebih dicintai oleh bapaknya, sehingga saudara-saudaranya menginginkan agar Nabi Yusuf ini keluar dari rumahnya, terasingkan. Bahkan ada yang mengatakan bunuh saja Yusuf, subhanallah, akibat hasad adik-adik. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nabi Yusuf pun diasingkan, diajak bermain sama saudara-saudaranya. Ternyata Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tatkala di dalam sumur, beliau diambil oleh seorang musafir, dijadikan seorang budak, subhanallah. Perjalanannya begitu panjang adik-adik. Kemudian setelah jadi budak, dia jadi seorang yang melayani menteri. Jadi budak, dia menjadi budak, dia melayani menteri. Melayani menteri di Mesir adik-adik. Jadi tatkala dia di Palestina kemudian masuk ke Mesir, Nabi Yusuf jadi seorang budak. Apa pekerjaan seorang budak? Ia membantu kehidupan sehari-hari seorang menteri adik-adik. Seorang menteri membutuhkan ABC, urusan ABC, maka seorang budak bisa membantunya seperti itu. Dan perlu diketahui adik-adik, Nabi Yusuf tatkala menjadi budak ini godaannya besar. Karena tatkala Nabi Yusuf menjadi seorang budak, ternyata
istri dari menterinya, istri dari majikannya suka kepada Yusuf. Saking tampannya Yusuf. Karena Nabi Yusuf begitu tampan, subhanallah. Nabi Yusuf diajak untuk berzina, adik-adik. Diajak untuk melakukan perbuatan keji. Namun karena pertolongan Allah, akhirnya Nabi Yusuf bisa bebas. Akan tetapi konsekuensinya, adik-adik, karena Nabi Yusuf tidak mau melayani mereka, melayani wanita-wanita yang ingin berbuat keburukan kepada Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Tatkala Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, adik-adik, Nabi Yusuf berdakwah kepada teman-teman penghuni penjara. Berdakwah kepada mereka. Hingga akhirnya bebaslah mereka. Dan sebelumnya Nabi Yusuf telah menakwilkan mimpi mereka. Menakwilkan mimpi mereka. Ada yang satu mimpinya ditakwilkan dia jadi pelayan seorang raja. Dan yang satunya dia akan mati dalam salib, adik-adik. Seperti itu. Nah, tatkala Nabi Yusuf dalam penjara, adik-adik, Nabi Yusuf berpesan kepada temannya supaya temannya yang nanti akan bebas jadi pembantu seorang raja, supaya menyebut namaku. Nabi Yusuf supaya bisa bebas dari penjara, Nabi Yusuf mengingatkan supaya temannya coba sebut namaku di depan raja, seperti itu. Akan tetapi temannya lupa, adik-adik. Akibat lupa, Nabi Yusuf bertambah lama di dalam penjara. Kurang lebih 7 tahun, adik-adik. Kurang lebih, ada yang mengatakan 7 tahun, adik-adik. Jadi semakin lama, karena temannya tadi lupa menyebut nama Yusuf di hadapan raja. Akhirnya Nabi Yusuf lebih lama lagi, bertambah lamanya di dalam penjara. Namun tatkala sudah 7 tahun di dalam penjara, adik-adik, ada kejadian luar biasa. Di mana seorang raja bermimpi, akan tetapi mimpi tersebut tidak ada yang mengetahui takwilnya, tidak ada yang mengetahui tafsirnya. Kita sudah ceritakan, adik-adik, di zamannya Nabi Yusuf yang paling booming, yang paling banyak orang mengetahui tentang ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu yang luar biasa adalah ilmu tafsir mimpi, takwil mimpi, adik-adik. Subhanallah. Makanya sang raja mengatakan, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Jadi tatkala raja mengatakan, sesungguhnya aku telah melihat sapi yang gemuk, 7 sapi yang gemuk, 7 sapi betina yang gemuk dimakan, 7 sapi betina yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang kering dan ada 7 tangkai gandum yang subur. Masya Allah. Maka raja, coba ada nggak menteri-menteri ini yang bisa menakwilkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang bisa menakwilkan mimpi tersebut. Tidak ada yang bisa menakwilkan mimpi tersebut. Semua menteri sudah dikumpulkan oleh raja untuk menakwilkan mimpi ini. Akan tetapi menteri ini mengatakan ini mimpi kosong. Subhanallah. Dan tatkala itu teman dari Nabi Yusuf yang telah bebas tadi, yang telah menjadi pelayan sang raja, ingat, oh ternyata aku dulu pernah ditakwilkan mimpiku. Mimpiku pernah ditakwilkan oleh Yusuf yang sekarang ada di penjara. Setelah 7 tahun, adik-adik, barulah teman Nabi Yusuf ini ingat. Barulah ingat, adik-adik. Subhanallah. Karena ada event, karena ada kejadian penting. Tatkala raja bermimpi dan tidak ada yang bisa menakwilkan mimpi tersebut, sang teman dari Nabi Yusuf ini mengingat Nabi Yusuf, subhanallah, setelah 7 tahun lamanya. Akhirnya sang teman Nabi Yusuf yang sudah menjadi pembantu raja, pelayan raja ini, adik-adik, mengutus, bahasanya itu dia ingin diutus, tolong utuslah aku ke suatu tempat, ke penjara maksudnya, adik-adik, ke Nabi Yusuf. Nanti insya Allah aku akan menyebutkan takwil mimpinya. Subhanallah. Takwil mimpinya akan aku sebutkan. Maka teman Nabi Yusuf ini datang ke Nabi Yusuf yang ada di penjara. Yang ada di penjara. Tatkala datang ke sana, dia meminta fatwa, meminta takwil dari mimpi tadi, adik-adik. Mimpi dari sang raja. Ini mimpinya seperti ini, mimpi raja itu seperti ini. Apa takwilnya? Subhanallah. Nabi Yusuf pun akhirnya menakwilkan mimpi tersebut, adik-adik. Bukan hanya menakwilkan,
Akan tetapi Nabi Yusuf memberikan solusi. Takwilnya apa adik-adik? Kita sudah pernah jelaskan bahwa takwil mimpi akan tiba suatu masa, ya, 7 tahun berturut-turut itu keadaannya subur. Akan tetapi nanti 7 tahun akan kering. Akan paceklik adik-adik. Akan paceklik. Kemudian diberilah solusi oleh Nabi Yusuf supaya kalian menyimpan makanan. Nah, pada saat 7 tahun yang pertama itu, kalian makannya tuh ambil aja sedikit, jangan banyak-banyak. Dan simpan makananmu. Nanti 7 tahun pada masa krisis adik-adik, barulah kalian ambil makanan yang ada disimpan. Dan jangan banyak-banyak. Seperti itu. Subhanallah. Baru setelah itu akan datang suatu tahun yang subur, yang merubah keadaan kering, yang merubah keadaan krisis menjadi subur kembali. Subhanallah. Jadi 7 tahun subur, 7 tahun kering, 7 tahun krisis, kemudian datanglah suatu zaman, di saat itu sudah diperbaiki adik-adik. Subhanallah. Jadi Nabi Yusuf menakwilkan seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf didatangkan ke sang raja. Subhanallah. Kemudian diadili adik-adik. Karena Nabi Yusuf ini masuk penjara karena dizalimi. Perkaranya dahulu, bagaimana Nabi Yusuf kok bisa masuk penjara? Ternyata Nabi Yusuf ini terzalimi. Didatangkanlah wanita-wanita yang pernah menggoda Nabi Yusuf. Barulah para wanita ini mengakui bahwa dulu yang menggoda itu aku. Kamilah para wanita yang menggoda, bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf bebas dari penjara tersebut. Tatkala semua orang tidak bisa menakwilkan mimpi dari sang raja, subhanallah, Nabi Yusuf bisa. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat jadi orang terdekat raja. Dan ditawarkan kepada Nabi Yusuf, kamu mau jadi apa di bagian kerajaan? Nabi Yusuf karena lebih ingin bisa bersedekah, membantu orang-orang yang miskin, dia memilih untuk menjadi bendaharawan adik-adik. Subhanallah, bendaharawan. Jadi orang yang terdekat dari sang raja. Subhanallah, perjalanan yang panjang adik-adik. Dari awalnya dia di Palestina, kemudian jadi budak hingga masuk penjara, kemudian jadi bendaharawan raja. Perlu diketahui juga adik-adik, budak dengan pembantu itu berbeda. Jangan disamakan ya adik-adik, karena ada mungkin salah persepsi antara budak dengan pembantu. Budak, ya, orang yang dirampas itu adik-adik, orang yang belum merdeka. Akan tetapi kalau pembantu, dia orang yang merdeka, seperti kita sekarang, ya, orang yang merdeka. Berbeda dengan budak. Budak tidak merdeka, dia masih jadi bawahan dari orang yang merdeka, seperti itu. Jadi tidak boleh disamakan antara budak dengan pembantu. Kemudian sekarang Nabi Yusuf jadi seorang bendaharawan, ya, membagikan harta-harta dari kerajaan untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang kurang mampu. Hingga tiba suatu zaman di mana negeri Palestina, negeri ayahnya Nabi Yakub dan saudara-saudaranya Benyamin dan kawan-kawan dan saudara-saudaranya dilanda krisis adik-adik. Dilanda krisis. Disitulah kita kembali ke kisah di Palestina. Mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf yang ada di Palestina, memikirkan cara supaya keadaan krisis ini bisa membaik. Mereka ingin pergi ke luar negeri, keluar daerah, ya, supaya bisa mengambil manfaat, mengambil bahan-bahan pokok. Dan mereka tahu, ya, daerah terdekat mereka, daerah Mesir, yang bisa kita barter barangnya untuk mengambil bahan-bahan pokok makanan. Dan saudara-saudara Yusuf ini izin ke orang tuanya supaya bisa ke negeri Mesir, supaya bisa mengambil manfaat di sana, menukarkan barang-barang pokok, bahan-bahan pokok, ya adik-adik, sehingga bisa ditukarkan dengan makanan. Akhirnya mereka pun pergi ke Mesir, ya, ke Mesir. Tatkala di Mesir, mereka membawa suatu suketan, adik-adik, ya, barang untuk dibarter dengan makanan. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Yusuf
Dan mereka tidak tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf. Karena sudah lama adik-adik. Saudara-saudaranya ini dulu yang menjebloskan ke dalam sumur. Tatkala sudah besar, jelas. Sudah berbeda penampilannya. Berbeda penampakannya. Jadi mereka tidak kenal ini Yusuf atau bukan. Bahkan tidak mengetahui ini Yusuf atau tidak. Ya. Begitulah adik-adik, ya. Mereka akhirnya ya minta sama bendahara tersebut, kami ini dari negeri Palestina, kami sedang dilanda krisis di sana. Ada bapak kami bernama Nabi Yakub. Kami ada 11 orang, akan tetapi yang datang di sini ada 10 orang. Nabi Yusuf pun bertanya kepada mereka, mana saudaramu yang satu lagi? Maksudnya saudara yang tertinggal. Ya, dia mengatakan pada saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, dia ditahan oleh bapak kami, Nabi Yakub. Jadi adik-adik, Nabi Yakub ini setelah kehilangan Nabi Yusuf waktu itu, tatkala Nabi Yusuf sudah dijebloskan ke dalam sumur, Nabi Yakub berpindah kecintaannya, kesayangannya kepada Benyamin, adik-adik, kepada Benyamin. Jadi Benyamin tidak boleh ikut bersama saudara-saudara ini ke Mesir karena lumayan jauh dari Palestina ke Mesir adik-adik. Sehingga ya kami hanya datang 10 orang. Jadi kami ada suketan 10 orang. Akhirnya mereka pun bertukar barang adik-adik. Makanan barang pokok dimasukkan. Ini barterannya. Dimasukkanlah barang-barang tersebut. Nah tatkala di sela-sela kesibukan mereka memasukkan, Nabi Yusuf mengingatkan supaya barang barteran ini dimasukkan lagi kepada mereka. Dikembalikan lagi. Subhanallah. Maksudnya Nabi Yusuf ingin bersedekah kepada mereka. Supaya kalian ini sedang krisis. Sedang paceklik di sana. Sudahlah, tidak usah bayar. Yang penting kalian sudah bisa membawa bahan makanan. Subhanallah. Dermawannya Nabi Yusuf. Subhanallah. Dermawannya Nabi Yusuf. Itulah yang bisa kita contoh dari akhlak Nabi Yusuf. Subhanallah. Kesabaran beliau. Kedermawanan beliau. Akhlak beliau tatkala di penjara. Subhanallah. Jadi berkali-kali adik-adik. Banyak sekali akhlak yang muncul dari Nabi Yusuf yang bisa kita tiru. Mulai dari adab dia berbicara kepada kawannya, dakwah beliau kepada kawannya, kedermawanan beliau, subhanallah. Sehingga itu yang patut kita contoh dari Nabi Yusuf. Nah, bagaimana kelanjutan kisah dari Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya ini adik-adik? Karena saudaranya ini kan nanti pulang ke Palestina. Ternyata ada pesan dari Nabi Yusuf nantinya. Pesan apakah itu? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya adik-adik. Jadi itulah tadi kisah dari Nabi Yusuf menjadi seorang bendaharawan dan beliau bersedekah kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kurang mampu. Semoga bermanfaat dan kita bisa contoh akhlak dari beliau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program acara Izzat TV. Manfaat tumbuhan Flora bagi Fauna hewan, setiap Ahad sebagai pukul sumber energi 17 bagi waktu hewan Indonesia bagian untuk Barat. berkembang biak menjadi besar teman-teman. Kajian ilmiah Kaum muslimin Kifayatul dan Muta'abbid kaum muslimat setiap Senin pukul yang mudah-mudahan 16.30 dirahmati waktu oleh Indonesia Allah bagian Barat. Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bersama Alhamdulillah, Ustadz Said segala Abu puji Sufyan hanya LC milik Allah Hafizullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya. Kajian ilmiah Syarah Al-Arba'in An-Nawawi setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ilmiah kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan alhamdulillah, Program Wirausaha Tirai usaha ini Inspirasi sudah berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Mencari Barat. pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum Allah ilmiah Subhanahu wa Ta'ala setiap berfirman Jumat dalam surat pukul Al-Asr. 16.30 waktu Indonesia Wal-Asr. bagian Barat. Innal insana lafi husr. Insya Allah bersama Ustadz Haris Hafizullah Ta'ala. Wa tawasaw bil haq
konsultasi Islami dari hati ke hati setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Khusus di sini. Acara anak-anak Iza Kid setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumullah Ta'ala. Iza Kid, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Iza TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izah Kid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah adik-adik, kali ini kita sudah ditemani kembali oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Yuk kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz Abdul Qadir. Ya adik-adik, jadi sebelumnya Ustadz Abdul Qadir berhalangan hadir ya adik-adik. Jadi sekarang kita alhamdulillah sudah bertemu kembali, bisa bersua kembali dengan Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di segmen yang kedua ini adik-adik, insya Allah kita akan membaca Quran surah Al-Bayyinah ya Ustadz. Insya Allah Quran surah Al-Bayyinah ya, bagi adik-adik nanti yang mau berinteraktif, berani untuk berinteraktif dan bacaannya insya Allah dikoreksi oleh Ustadz Abdul Qadir, silahkan adik-adik hubungi kami di 0821 8062 3333. Nomornya bisa adik-adik lihat di layar kaca ya adik-adik. Oke, kita akan persilahkan Ustadz Abdul Qadir untuk membaca Quran surah Al-Bayyinah dan kemudian adik-adik silahkan berinteraktif. Untuk Ustadz Abdul Qadir silahkan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan. Masya Allah. Oke adik-adik, itu tadi bacaan dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala dengan Quran Surah Al-Bayyinah. Nah, bagi adik yang mau berinteraktif, bagi adik-adik yang mau atau berani berinteraktif bersama kami, silahkan adik-adik hubungi di 0821 80 62 3333. Oke, kami masih menunggu adik-adik untuk bisa menghubungi kami. Oke, kami ingatkan kembali bagi adik-adik yang mau berinteraktif untuk membaca Quran Surah Al-Bayyinah, silakan adik-adik hubungi kami di 0821 80 62 3333. Sudah ada satu penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Oke. Belum ada suara, Ustaz. Masya Allah. Iya, qadarullah terputus. Iya, silahkan dicoba lagi ya adik-adik. Oke, adik-adik silahkan bagi yang mau membaca Quran Surah Al-Bayyinah, insya Allah akan dikoreksi langsung dengan Ustadz Abdul Qadir nih. Silahkan adik-adik hubungi di 0821 80 62 3333. Kami masih menunggu. Iya, nampaknya belum ada, Ustaz. Ya, mungkin pada sibuk kali ya. Mungkin pada sibuk, Ustaz. Ya, karena mungkin sebentar lagi mau ujian ya. Iya, Ustaz, sudah mulai ujian ya. Jadi adik-adiknya sudah mulai pada belajar semua. Sudah pada belajar untuk mempersiapkan ujiannya. Namun tidak bisa jadi alasan untuk tidak membaca Al-Quran tentunya, Ustaz. Jadi motivasi buat adik-adik tetap terus membaca Al-Quran, tetap semangat ya Ustaz. Apalagi kita masih di bulan Syawal. Oke, ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan adik siapa di mana? Sudah tua Pak saya ini. Oh, sudah tua. Jadi Bapak, Masya Allah. Bapak siapa di mana kalau boleh tahu, Bapak? Masya Allah, qadarullah terputus. Masya Allah, tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih Bapak sudah menelpon kami. Kalau ada anaknya itu lebih diutamakan. Prioritas kita untuk anak-anak ya di acara Izahki. Jadi adik-adik atau anak-anak yang masih di bawah kelas 6 SD, silahkan adik-adik hubungi kami untuk bisa membaca tilawah gitu. Oke, kami masih menunggu buat adik-adik untuk berinteraktif bersama kami. Kami masih menunggu di 0821 80 62 3333. Insya Allah akan langsung dikoreksi oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullah ta'ala. Oke, sudah masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Iya, dengan adik siapa di mana? Ya, suaranya kurang jelas ya Ustaz. Iya. Mohon diulangi kembali adik, dan suara televisinya kalau bisa dikecilkan terlebih dahulu. Oke, namanya terputus lagi Ustaz. Masya Allah. Iya, terputus lagi.
Oke, kami ingatkan buat adik-adik kalau sudah terhubung supaya volume TV-nya atau radionya dikecilkan supaya suaranya tidak feedback ya Ustaz. Oke, ada satu lagi kita angkat. Assalamualaikum. Ya, dengan adik siapa di mana? Tadika. Tadika. Iya. Iya, adik Tadika dari mana kalau boleh tahu? Dari Aceh. Dari Aceh, Masya Allah, Barakallahu fiik. Kalau boleh tahu kelas berapa dan sekolah di mana adik Tadika? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD, Masya Allah. SD-nya di mana, Dek? Di Kutab Ibnu Abbas. Di Kutab Ibnu Abbas, Masya Allah. Oke, adik Tadika sudah siap nih baca Quran surah Al-Bayyinah? Siap. Masya Allah. Oke, silahkan adik Tadika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Fama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khashiya rabbah. Masya Allah. Barakallahu fiik buat adik Tadika yang ada di Aceh. Gimana bacanya Ustadz? Alhamdulillah, subhanallah ya, bagus sekali. Alhamdulillah bagus, Masya Allah buat adik Tadika yang ada di Aceh. Adik Tadika ada kirim-kirim salam? Ada. Oke, silahkan. Lupa tapi. Lupa, Masya Allah. Mungkin untuk kerabatnya atau teman-teman yang ada di sekolah. Buat nenek sama kakek. Masya Allah, nenek sama kakek. Ada lagi? Udah itu aja. Masya Allah. Oke, adik Tadika. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Wa barakallahu fiik. Masya Allah. Oke adik Tadika, terima kasih sudah menghubungi kami di acara Izakid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Itu tadi adik-adik sahabat Izakid, bacaan dari adik kita, teman kita, sahabat Izakid dari Aceh. Oke, ada satu penelpon lagi, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan adik siapa di mana? Akila dari Tangerang Selatan. Akila dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Masya Allah. Kalau boleh tahu adik Akila, kelas berapa dan sekolah di mana?
Kelas 1. Kelas 1, Masya Allah. Di Sekolah Islam Edu Madani. Edu Madani, sekolah Edu Madani, Ustaz. Masya Allah, kelas 1. Sama dengan adik tadi Ustaz yang dari Aceh. Kelas 1 juga. Oke, adik Akila sudah siap nih baca Quran surah Al-Bayyinahnya? Sudah. Oke, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Akila yang ada di Tangerang Selatan. Gimana komentarnya Ustaz? Bacanya subhanallah, alhamdulillah bagus bacaannya. Cuman di sini kayaknya dari kalau nggak salah dengar ya. Iya, Ustaz. Ayat yang ke-7 tadi ulaika humul khairul bariyah. Oh, iya, Ya, seharusnya ulaika hum khairul bariyah. Masya Allah, iya. Itu tadi adik Akila masukan dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Semoga bisa diperbaiki ya buat adik Akila. Oke, adik Akila ada kirim-kirim salam? Ada. Iya, silahkan. Buat ayah dan bunda, buat adik, buat teman-teman yang ada di Ijabat, Masya Allah. teman-teman yang sekolah di Edibani, buat Ustaz Abdul Qadir, Masya Allah. buat Ustaz Amsisi, Waalaikumsalam warahmatullah. Ada lagi adik Akila? buat Ustaz dan Bu Guru. Nah, Masya Allah. Buat Ustadz dan Bu Guru. Ada lagi adik Akila? Masya Allah. Sudah cukup. Masya Allah. Barakallahu fiik. Buat adik Akila dari Tangerang Selatan Ustadz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan sudah menghubungi kami di acara Izahkid, Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Nah, itu tadi adik-adik sahabat Izahkid. Kita sudah dengarkan bacaan dari adik Akila. Dan bagi adik-adik yang masih mau nih berinteraktif bersama kami, silahkan adik-adik hubungi kami di 0821 80 62 3333. Insya Allah akan dikoreksi dengan Ustaz kita. Oke, ada satu penelpon sudah masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum. Qadarullah. Terputus lagi, Ustaz. Terputus lagi ya. Mungkin ada gangguan sinyal Ustaz ya.
Ya, seperti itu. Oke, bagi adik-adik yang masih ingin berinteraktif bersama kami, silahkan adik-adik hubungi kami di 0821 80 62 3333. Nah, sudah ada yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Nah, belum ada suara, Ustaz. Masya Allah. Belum ada Terputus lagi suara, mungkin ya. mungkin Suaranya terputus nggak lagi. ada. Oke, berarti sudah cukup sampai di sini, Ustaz. Masya Untuk Allah. acara kita, mungkin karena ayatnya terlalu panjang, Ustaz. Ya, Yang mungkin adik-adik bisa jadi juga. bisa murajaah untuk ayat-ayatnya tersebut, ya. Walaupun panjang, yang penting adik-adik bisa hafal. Walaupun panjang, adik-adik bisa membacanya langsung, Masya Allah. Oke, itu tadi adik-adik bacaan dari teman-teman kita, sahabat Izahkid. Ada 2 adik tadi, ya, dari Aceh dan juga dari Tangerang Selatan. Jazakumullah khairan buat semua yang sudah berinteraktif bersama kami, buat semua yang sudah berkontribusi di acara Izahkid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya, di pekan berikutnya, insya Allah ya Ustaz. Insya Allah. Dan seperti biasa, insya Allah interaktif langsung bersama Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis, Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.